Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildani Ora Zahro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Baik, kita mulai yang pertama dengan pengertiannya. Apa itu sarana? Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti buku pelajaran, alat tulis, meja, kursi, komputer, dan alat peraga. Kemudian, apa itu prasarana? Prasarana adalah fasilitas yang mendukung secara tidak langsung jalannya proses pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga. Keduanya sangat penting karena tanpa sarana dan prasarana yang memadai, proses pembelajaran tidak dapat berjalan secara optimal. Baik, ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjamin tersedianya fasilitas pendidikan yang lengkap dan layak pakai. Yang kedua, meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan kondusif. Dan yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan fasilitas agar tidak terjadi pemborosan. Baik, di sini ada beberapa prinsip. Prinsip yang pertama ada efektivitas. Efektivitas adalah penggunaan fasilitas harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya harus hemat dan tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, transparansi. Pengelolaan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, akuntabilitas, yaitu semua kegiatan harus bisa dipertanggungjawabkan secara administratif. Dan yang terakhir, berkelanjutan, yaitu fasilitas harus dijaga agar bisa digunakan dalam jangka panjang. Kemudian di sini ada beberapa tahap-tahap. Yang pertama, ada tahap perencanaan. Apa itu tahap perencanaan? Tahap perencanaan itu meliputi identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, penentuan skala prioritas, serta penyusunan anggaran. Perencanaan yang baik akan membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan secara tepat dan terarah. Kemudian yang kedua ada tahap pengadaan. Pengadaan dilakukan melalui pembelian, bantuan pemerintah, atau hibah. Dalam proses ini perlu diperhatikan kualitas barang, kesesuaian dengan kebutuhan, serta pencatatan dalam daftar inventaris. Kemudian yang ketiga ada tahap pemanfaatan. Sarana dan prasarana harus digunakan secara optimal sesuai fungsinya. Penggunaan perlu diatur melalui penjadwalan dan diawasi agar tetap terjaga dan tidak disalahgunakan. Kemudian ada tahap pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan secara rutin untuk menjaga kondisi fasilitas agar tetap baik. Kegiatan ini meliputi perawatan, perbaikan, serta pencegahan kerusakan agar sarana dapat digunakan dalam jangka panjang. Kemudian ada tahap penghapusan. Barang yang sudah rusak berat atau tidak layak pakai perlu dihapus sesuai prosedur. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan barang dan menjaga efisiensi penggunaan fasilitas. Baik, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kemudian masuk ke dalam kesimpulan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses penting yang dilakukan secara sistematis mulai dari perencanaan hingga penghapusan. Pengelolaan yang baik akan sangat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman yang sedang menonton videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.